Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suciagri dengan nomor pokok NIM 2019-320110. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan distribusi. Distribusi adalah aktivitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen ke tangan konsumen. Fungsi dari distribusi adalah untuk membentuk utility dan peralihan kepemilikan daripada suatu produk. Jadi, kegiatan pendistribusian merupakan aktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa. Nilai tambah tersebut seperti nilai kegunaan, tempat, dan waktu. Kegiatan pendistribusian biasanya terjadi pada aktivitas pemasaran. Kegiatan pendistribusian menciptakan pula arus saluran pemasaran atau arus saluran distribusi. Pada sistem distribusi, terdapat berbagai lembaga pemasaran yang terbentuk dan adanya saluran informasi. Suatu produk yang telah diproduksi memerlukan jalur untuk memasarkannya sehingga dapat menjangkau konsumennya. Dibutuhkan pemilihan saluran yang tepat untuk lebih efisien. Maka dari itu, strategi distribusi diperlukan untuk memilih saluran mana yang paling memberikan keuntungan tertinggi. Salah satu strategi untuk mengenalkan produk kepada konsumennya tentunya dengan pemasaran. Dengan memasarkan produk, konsumen akan mengetahui mengenai produk yang kita distribusikan dan tentunya akan memikat konsumen untuk membeli produk. Diperlukan jaringan pemasaran yang tepat guna mendapat sasaran konsumen yang tepat sesuai dengan target pemasaran kita. Oleh karena itu, saluran distribusi dan jaringan pemasaran saling berkaitan. Konsumen yang ingin dicapai dari target distribusi produk kemungkinan besar tersebar di berbagai wilayah geografis yang sangat luas. Oleh karena itu, produsen membutuhkan bantuan dari berbagai perantara pemasaran seperti grosir atau pengecer untuk membuat produk-produk mereka menjangkau konsumen akhirnya. Perantara ini akan berfungsi sebagai saluran untuk menjangkau konsumen yang ditargetkan oleh produsen. Sedangkan cara produk menjangkau konsumen akhir ini disebut dengan saluran distribusi. Jumlah perantara yang terlibat dalam saluran distribusi ini biasanya disebut dengan tingkat saluran distribusi pemasaran dan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung yaitu dari tangan produsen langsung ke tangan konsumen. Jenis saluran distribusi ini merupakan saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa adanya perantara di dalamnya. Seringkali, produsen akan menjual barang atau jasanya kepada konsumen dengan mendatangi langsung ke rumah konsumen. Itulah mengapa jenis saluran ini disebut dengan alur distribusi langsung. Saluran distribusi tidak langsung terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah jenis distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Jenis distribusi ini, produsen hanya berperan sebagai pihak yang melayani penjualan besar dan melakukan distribusi ke para pedagang pengecer, sehingga mereka tidak melayani penjualan pada konsumen akhir. Yang kedua adalah jenis distribusi dari produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Pada jenis ini, produsen tidak langsung menjual produknya ke pengecer seperti jenis distribusi sebelumnya, melainkan menjual produknya ke pedagang besar sebelum akhirnya pihak pedagang besar ini menyalurkan produk tersebut ke pengecer yang selanjutnya akan sampai ke konsumen akhir. Yang ketiga, jenis distribusi dari produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Jenis yang satu ini layaknya kombinasi dari jenis saluran distribusi sebelumnya. Produsen akan menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produk dan jasa kepada pedagang besar. Selanjutnya, barang akan dijualkan kepada para pengecer
sehingga konsumen dapat menikmati produk dari pengecer atau toko kecil. Retailer. Pengelolaan retailer. Retailer adalah pedagang yang memperjualbelikan barang dalam jumlah kecil. Biasanya berupa toko eceran yang langsung menjual barangnya kepada konsumen untuk dikonsumsi. Menurut Kotler, ada 3 jenis bentuk retailer, yaitu store retailer, non-store retailer, dan retail organization. Pedagang grosir, atau disebut juga wholesaling, mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Pedagang grosir ini berbeda dengan pengecer dalam berbagai hal. Pertama, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi karena mereka berurusan dengan pelanggan bisnis dan bukan dengan konsumen akhir. Yang kedua, transaksi grosir biasanya lebih besar daripada transaksi eceran. Dan pedagang grosir biasanya mencakup wilayah dagang yang lebih besar daripada pengecer. Yang ketiga, pemerintah menangani pedagang grosir dan pengecer dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak. Cara grosir mendapatkan keuntungan adalah dari selisih harga antara harga barang yang dibeli dari produsen dengan harga yang dijual ke pengecer. Pedagang grosir membeli produk dari produsen dengan harga yang lebih rendah karena mereka mendapat diskon untuk pembelian dalam volume atau jumlah yang besar. Pedagang grosir ini menghasilkan uang dengan menjual produk-produk ke pedagang eceran atau pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang mereka bayarkan ke produsen, tetapi masih dengan harga yang lebih rendah daripada yang biasanya didapat pengecer langsung dari produsen. Logistik pasar. Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan untuk mendapatkan laba. Perencanaan logistik pasar mempunyai 4 tahap. Yang pertama, memutuskan proporsi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik.